Mungkin bisa dimulai sekarang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama yang terhormat Bapak Huzaimi selaku pembina UKM FTIDC, yang terhormat Kak Iko sebagai Ketua UKM FTIDC, yang terhormat Kak Barizi selaku Ketua Pelaksana Studi UKM FTIDC 2021, yang terhormat Kak Miftahul Huda sebagai mentor pada kali ini, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Oke, saya Siti Nur Aini sebagai pembawa acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan Meet dengan Mentor bidang Android. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada membahas materi bersama mentor, yang ketiga ada tanya jawab, dan keempat sesi dokumentasi, dan kelima penutup. Baiklah, dari acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Dilanjut dengan acara yang kedua yaitu Meet dengan Mentor yang akan membahas materi Android yang mengenai Android Riot. Pada materi kali ini kita akan dibimbing oleh mentor yang sudah pro player dalam bidang Android, yaitu Kak Miftahul Huda yang sekarang adalah software developer di pesan lokal, pengurus UKM FTIDC periode 2021, DCS Core Team Unair 2020, dan anggota dari Surabaya JS Volunteer. Baik, langsung saja untuk Pak Huda, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita ketemu lagi. Ini aku izin off cam ya, soalnya biar koneksinya nggak lemah juga. Iya Kak, apa? Oke. Suaraku udah kedengeran? Terdengar jelas, aman. Oke. Mau share screen dulu. Udah kelihatan? Sudah Kak, sudah. Sudah Kak. Oke. Sudah Mas. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai membuat layout dengan Kotlin, jadi di Android. Jadi teman-teman bisa buka ini GitHub, ini akun Huda, terus pilih yang to-do list Kotlin. Jadi kita mau bikin tampilan sederhana. Jadi tampilan to-do list sederhana ada list, terus ada form, terus ada tampilan detailnya. Nah, teman-teman kalau mau nyoba juga bisa langsung di clone atau di download zip-nya, terus dijalankan di Android Studio. Sebentar. Oke, nanti teman-teman bisa nyoba sendiri. Jadi untuk aplikasinya seperti ini. Ininya kelihatan? Kelihatan Kak. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau bikin cuman hanya layoutnya saja. Jadi mungkin sederhana. Jadi ini ada list, terus ada detailnya. Nah, detailnya ini sesuai sama
masing-masing datanya, terus sama ada form. Nah, step by step-nya seperti apa? Jadi mungkin nanti teman-teman bisa download ini dulu, terus nunggu di build. Setelah itu mungkin aku mau jelasin sedikit sih. Ini untuk aplikasinya sendiri, aku pakai beberapa fungsi, beberapa elemen dari Android yang kemarin sudah di-share di Google Classroom. Jadi kalau teman-teman udah nyoba ini, jadi mungkin teman-teman bisa udah tahu gitu kan ya. Jadi aku mau nge-review sedikit. Nah, untuk tampilan ini, jadi kan di sini untuk layout di Android itu kan ada macam-macam kan. Ada relative layout, terus ada linear layout, dan lain sebagainya. Mungkin layout in Android. Oke. Nah, ada banyak. Jadi teman-teman dari materi-materi yang kemarin kan mungkin sudah mempelajari untuk layoutnya itu ada apa aja. Nah, ini ada banyak. Jadi di sini yang paling sering tuh pakai yang relative layout, kadang pakai relatif, kadang pakai linear. Teman-teman juga bisa buka dokumentasi dari Android-nya. Ini ada banyak, jadi bisa teman-teman pelajari. Nah, di sini kan ada beberapa macam, ada relatif, terus ada linear layout, dan lain sebagainya. Nah, mungkin aku mau review dikit untuk perbedaannya antara relatif dan juga linear. Kalau linear itu layoutnya teman-teman tuh disusunnya urut, maksudnya komponen yang ada di dalamnya itu urut sesuai sama orientasi yang di-set di linear layout. Misalkan ini pakai relatif. Nah, misalkan ini kan ini kelihatannya. Nah, jadi formnya di sini saya pakai linear layout, dan di sini di set orientation-nya vertikal. Jadi urutannya ke bawah. Ini ketika ini tak set horizontal, dia bakal berjajar ke samping. Mungkin itu kalau itu linear layout, sedangkan kalau relative layout itu ini. Nah, relative layout itu dia berdasarkan jadi komponennya itu bisa relatif, maksudnya relatif, dia bisa istilahnya bisa diatur sendiri. Misal kayak floating button, dia kan berada di paling bawah sebelah kanan. Nah, dia bisa di-set pakai atribut layout underscore align parent button, terus pakai true, terus kalau yang pojok bawah kanan dia pakai di true semua, jadinya dia bakal ada di pojok. Nah, jadi untuk penggunaan layout sendiri itu disesuaikan sama projectnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pakai relative layout, itu ketika teman-teman bikin UI yang lumayan agak kompleks, jadi kan tampilannya bisa lebih bagus, jadi lebih dinamis. Sedangkan kalau linear layout, teman-teman cuman punya cuman punya satu pilihan. Kalau nggak ke bawah, pakai vertikal atau ke samping, horizontal tadi. Nah, itu mengenai yang layout. Nah,
Terus di sini kan ada beberapa XML, ada beberapa layout. Nah, di sini aku pakai yang namanya fragment. Jadi fragment ini membantu banget. Jadi teman-teman kalau biasanya kalau Android itu kan pakai activity ya namanya. Kalau di web ya apa? Anggap aja itu halaman. Dia ada halaman 1, halaman 2, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman pakai fragment ini anggapannya seperti kayak pembungkus. Jadi nanti teman-teman nggak perlu bikin banyak-banyak activity, cuman satu, tapi bisa manggil banyak fragment. Nah, di sini fragment sendiri ini tak kasih ID Navos fragment. Ini di set default-nya, terus dia milih navigation graph. Jadi navigation graph ini simpelnya kayak apa ya? Teman-teman bisa punya pandangan lah. Ini nanti ketika diklik dia bakal masuk kemana, terus ketika diklik bakal masuk kemana. Nah itu bisa pakai ini navigation graph. Jadi tampilnya teman-teman tuh bisa lebih dinamis, tinggal di drag drop, pilih fragmennya apa, terus pilih actionnya apa. Jadi misalkan untuk halaman awal kita, ini pakai intro fragment, jadi pakai yang ini fragment intro. Di dalam fragment intro sendiri itu kan isinya ada tampilan ini, ada tampilan list view, sama ada tampilan floating action button atau FAB. Nah, itu ini sama tag view juga yang tulisan terbaru. Nah, itu kan untuk yang awal atau homepage-nya. Nah, setelah itu nanti kalau di sini kan ketika itemnya diklik, dia bakal buka, dia bakal kayak pindah. Anggap aja kalau teman-teman belajar belajar web itu kan ada yang namanya iframe. Nah, itu konsepnya agak mirip seperti itu. Jadi ketika ini diklik, itemnya diklik, dia bakal munculin akses ini yang total itu dimunculkan. Terus ketika tombol FAB-nya ditekan, dia nambah data baru. Ini sama kayak ini tadi, ketika itemnya ditekan, dia munculin detail itemnya, ketika di plus, ininya yang muncul. Nah, oke. Nah, itu cara dari codingannya gimana. Nah, itu teman-teman bisa lihat di ini, di intro fragment. Nah, di sini kalau teman-teman ngikutin yang materi-materi kemarin, itu di sini pakai data binding. Jadi data binding ini gantiin yang find view by ID. Jadi dia biar lebih cepat aja. Jadi pakai data binding, terus ngeset dia pakai layout yang sekarang, fragment intro. Nah, jadi kan dari FAB, dari floating action button tadi kan dia punya ID. ID-nya FAB add. Ketika dia diklik, dia pindah ngakses ID-nya tadi, ID-nya ini. Jadi dia pindah halaman ke detail to fragment, buka halaman itunya. Nah, terus di sini yang 34 sampai 53 itu buat apa? Nah, ini teksnya kelihatan kan ya? Nggak kekecilan. Nah,
Yang ini itu buat itunya, buat apa? Buat list itemnya, berhubung kita masih hanya apa namanya, mainan layout aja. Jadi untuk datanya kita pakai list biasa. Ada beli minyak goreng 1 liter, beli gula dan lain sebagainya. Terus ini untuk deskripsinya. Nah, di sini aku pakai array adapter buat nanti ditampilin di list view. Jadi list view di sini, ini kan pakai ID list view. Jadi dia nampilin itemnya, dia nampilin item yang ada di sini, item ini kan di set itemnya apa, terus dia ngakses list view ini pakai apa namanya, pakai tampilan yang mana. Nah, dia kan pakai tampilan dari R atau apa resource-nya, terus layout, dia ngambil yang activity list view. Nah, dia nanti akses yang ini. Jadi ini apa? Ada card. Jadi material card. Pakai ini material card view. Jadi kayak ada apa? Kotaknya ini. Ada shadownya dikit. Jadi itu pakai card. Nah, itu nanti ditampilin di tiap itemnya. Jadi masing-masing item itu pakai tampilan yang ini, activity list view. Jadinya di sini aku tambahin lagi ngakses txt item. Kenapa kok ditambahin lagi? Karena di sini ada tambahan material card. Nah, seharusnya kalau misal teman-teman cuman ini aja, kan kalau activity kalau list view itu teman-teman bisa langsung pakai ini aja, pakai tag view langsung biasa. Nah, berhubung di sini saya bungkus pakai ini, pakai material card, jadinya dia harus diakses mana sih apa ID yang tag view-nya, yang nanti itu bakal diganti sama konten yang ini, itu txt item. Jadinya ini nampilin sesuai sama yang ada di sini. Kalau misal teman-teman mau nambahin data di sini, nanti nambah jadi 4 dan seterusnya. Jadi kita datanya masih statis. Jadi kita nambah manual. Nah, terus ketika itemnya diklik, itu gimana caranya? Itu pakai ini. Nah, ini kan tadi kita udah bikin adapternya, kita set di list view. Jadi list view itu yang ini, yang listnya, kita set adapter, terus pilih adapter yang udah kita definisikan. Nah, terus kita bikin event. Jadi ketika item dalam list view tadi diklik, dia bakal buka ini. Dia bakal buka itu fragment direction, terus action interval fragment to detail to do fragment. Nah, ini itu dapat dari mana? Itu bisa di set dari sini. Oke, mana ya? Oh ini. Nah, ini kan ada argumen. Kan. Ini kalau teman-teman mau ngoper data, di sini kan data yang dioper hanya judul dan juga keterangan. Nah, kalau ngoper data antar fragmen itu bisa pakai argumen. Jadi tambah argumennya apa, tambah namanya apa, terus pilih tipe datanya apa. Nah, setelah itu dia nambahin di parameternya, judul dan keterangan. Nah, yang ini buat apa? Ini nggak dipakai. Jadi yang ini buat dapetin posisinya. Jadi misal teman-teman ngeklik yang item kedua diklik, dia kan dapat posisinya kan pasti 1 kan, ini 0, terus ini 1. Oke, dia dapat beli gula. Nah, maka yang ditampilin, yang dioper ke tampilan detailnya, itu yang beli gula.
beli gula 1, terus beli gula 1 kilogram deskripsi. Jadi itu. Nah, nanti mungkin dari aplikasi itu bisa teman-teman tambahin lagi. Misal teman-teman mau nge-improve buat nambahin kategori. Nah, itu bisa juga. Jadi mungkin kayak gitu. Nah, setelah itu yang ini untuk mengakses keterangannya berdasarkan sama posisi tadi. Jadi untuk kontennya kita bisa berubah-ubah sesuai sama yang kita klik. Nah, itu nanti ini kan kontennya masih statis ya. Teman-teman mungkin selanjutnya bakal aku mungkin sharing sedikit. Jadi kita kan sebenarnya fokusnya lebih ke layouting-nya. Jadi mungkin sharing sedikit gimana sih cara biar datanya itu dinamis. Jadi ketika teman-teman mau nambah data baru, teman-teman nggak usah ganti dari codingannya. Cukup klik ini, ngisi ini, terus disimpan, dia bakal nambah data di halaman yang tadi. Jadi kita sekarang fokusnya lebih ke layouting-nya dulu aja. Oke. Nah, terus ini tadi kan yang detail. Oke. Tadi habis dioper ke detail, gimana cara ngeset Tadi kan ngoper data kan. Anggap aja kita mindah datanya. Nah, gimana sih cara yang di detail ini kita bisa dapat datanya? Itu bisa pakai fungsi yang ini. Oke. Nah, di sini pakai sama data binding. Jadi kita kita bikin variabel baru. Terus ini udah generate otomatis dari detail to fragment. Nah, pakai fungsi from bundle. Jadi from bundle kita simpan di args. Terus kita akses argumennya. Ini kan singkatan argumen. Kita akses argumen. Terus yang mau kita ambil judul dan juga keterangan. Judul ditaruh di txt judul. Jadi kan ini txt judul. Terus yang ini txt keterangan. Jadi yang mau kita ganti yang bagian itunya. Jadi judul disesuaikan sama yang dioper tadi, terus keterangan juga sama dioper sama yang dapat dari yang dioper tadi. Oke. Untuk yang add kita belum sampai di situ. Mungkin kita fokusnya lebih ke fragment dan juga layouting-nya. Jadi sangat bermanfaat daripada teman-teman pakai activity biasa. Sebenarnya juga boleh, cuman lebih baik pakai fragment aja. Oke, apa lagi ya? Oh ya. Nah, sebenarnya di Android sendiri, ini kan mungkin itu udah dapat belum teman-teman yang list view di materi kemarin. Cuman ada beberapa ada beberapa view di Android selain dari list view yang bisa teman-teman pakai. Mungkin aku mau membahas sedikit sih yang di sini. Jadi aku nggak bikin PPT biar teman-teman bisa langsung pakai dokumentasinya Android yang di sini. Misalnya ini udah lengkap banget dokumentasinya. Nah, ini kan sudah kan XML kan buat tampilannya. Kita bungkus dulu, pakai linear, terus
tampilannya vertikal. Jadi ini nanti bakal tampil ke bawah. Jadi ada tulisan ini, terus sama ada button. Nah, sebenarnya kalau teman-teman nggak pakai data binding, bisa langsung pakai ini. Bisa langsung pakai set content view. Itu langsung bawaan ketika teman-teman baru nambah activity atau fragment. Apa namanya ya? Ini mungkin udah lengkap sih kalau nggak salah. Udah terjemahannya udah ke bahasa Indonesia. Itu teman-teman bisa langsung pelajarin. Nah, ini ada atribut namanya. Atribut itu kan yang tadi, yang misalnya kayak ini itu atribut, Android titik atribut, terus ID. Jadi kalau mau nambah ID baru, itu pakai ini plus ID. Kalau kalau mau mengaksesnya bisa langsung pakai r.id atau kalau mau akses di sini di kelasnya bisa langsung pakai r.id terus ID-nya apa, mungkin kayak gitu. Nah, kayak ini r.id. Nah, ini kan kalau default itu bisa pakai find by ID, find view by ID. Nah, terus ini kan ada beberapa UI. Jadi kalau misal mau pakai kayak yang ke bawah, kayak yang punyanya yang tak tunjukin tadi, itu bisa langsung pakai ini, pakai list view. Tapi teman-teman kalau mau jadiin kayak gini, tampilan peta itu bisa pakai grid view. Jadi tampilannya mirip-mirip kayak punyanya Instagram. Ini misal kalau teman-teman mau biasanya kalau ini fokus kayak bikin menu kayak di punya aplikasinya Gojek atau Grab. Jadi kayak gitu. Itu bisa pakai ini. Nah, ini tadi yang kita pakai para adapter buat nyimpen list arraynya, terus pakai layout yang mana. Ini layout bawaan dari Android-nya, simple list. Kita tadi kan pakai layout yang custom, jadinya itu pakai ini, ada card-nya. Oke, lagi ya. Nah, ini ada yang namanya constraint layout. Jadi dia lebih fleksibel. Jadi misal dia saling berhubungan juga sama kayak yang relative layout. Dia kan berhubungan ke satu komponen. Jadi misal kalau C dia kan berada di bawah A. Jadi dia ditambahin tambahin di bawah A, sedangkan kalau pakai constraint itu teman-teman bisa langsung ini, bisa langsung bisa langsung pakai yang di sini juga bisa.
biasanya di apa di akhir paling bawah itu Google biasanya nyediain pakai pelajarin. Nah ini ada apa namanya Project Sunflower. Jadi tampilannya kurang lebih aplikasinya kayak gini, aplikasi tanaman. Nah itu bisa teman-teman oprek. Jadi istilahnya apa ya? Teman-teman download yang udah ada, terus gonta-ganti dipelajarin, bikin project baru. Misal kalau ini bunga-bunga, teman-teman bikin baru lagi, misal motor atau buku-buku dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman coba. Jadi cara belajar, kalau menurutku sendiri, cara belajar paling cepat itu ya learn by example. Jadi kita nyoba belajar dari yang udah ada, terus kita improve apa yang kurang, apa yang kita belum bisa. Jadinya kayak gitu. Ini udah pakai beberapa kayak Glit, terus Kotlin. Ini juga udah pakai free model sama Room buat database-nya. Jadi udah advance project ini. Jadi mungkin bisa teman-teman operate project-nya. Mungkin kayak gitu. Oke. Mungkin sekian dari pemaparanku. Saya kembalikan lagi ke Mbak Aini. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara keempat yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman bisa langsung on cam terus off mic untuk atau bisa lewat chatroom di Zoom. Silakan. Tidak ada pertanyaan, monggo. Dan jangan lupa silakan absen. Linknya sudah ada di kolom chat. Mungkin siapa yang mau tanya, monggo. Kalau nggak mau on takut bisa langsung di room chatnya jika ada materi yang belum dipahami. Bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Tidak ada pertanyaan.
Monggo teman-teman yang ada yang ditanyakan. Dipersilakan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Bisa dilanjut acara selanjutnya atau bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Mungkin bisa dilanjut ya, yaitu acara keempat, yaitu sesi dokumentasi. Silakan teman-teman untuk off cam untuk sesi dokumentasinya, ditunggu. Silakan on cam. Monggo on cam. Oke, biar mempercepat ya, silakan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Sebelum kita menutup meet pada kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang disampaikan oleh mentor bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya Siti Nur Aini selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Boleh live dari Zoom. Terima kasih.